Oke, selamat siang guys. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol di dalam Java. Review sedikit tentang di video sebelumnya. Kita sudah membahas di video sebelumnya yaitu tentang bagaimana cara mendapatkan input dari user. Nah, dari user. Dalam video yang kita unggah di sebelumnya, terlihat kita memakai kelas scanner untuk menangkap data yang diisi oleh si pengguna tersebut, yang kemudian kita olah dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Nah, sedangkan untuk kali ini, kita lanjutkan dengan membahas struktur kontrol. Struktur kontrol di dalam Java, menurut saya, itu dibagi menjadi dua. Ada namanya struktur kontrol percabangan, ada namanya struktur kontrol perulangan. Kalau struktur kontrol percabangan, berarti sifatnya adalah satu bentuk atau dalam satu kolom banyak kondisi di situ. Dalam hal ini, struktur kontrol percabangan kita menggunakan fungsi if. Fungsi if, kemudian nanti ada namanya else if, ada juga else. Ya kan? Ada juga else nanti dalam satu rangkaian ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan switch, ya, switch case. Kemudian di dalam perulangan sendiri itu juga dibagi menjadi ada for, ada while, ada do, dan while. Oke, dalam video ini saya akan membahas satu dulu, yaitu menggunakan struktur kontrol percabangan if. Struktur kontrol percabangan if mungkin kalian sudah pelajari pada mata pelajaran Excel yang sudah Anda dapatkan di masa-masa kalian sekolah dulu. Di situ sudah jelas untuk menghitung diskon itu bisa menggunakan if dikarenakan diskon yang fleksibel. Jadi kalau kalian menghitung diskon untuk barang-barang yang tidak ada syaratnya, maka kalian tidak perlu if karena nggak ada syarat. Ya kan? Ini pokoknya kalian beli barang ini, mau beli barang apa saja, diskonnya 10%. Kira-kira dipakai rumus if nggak? Enggak lah. Tinggal diambil aja dikaliin. Berapa harga barangnya, dikali 10%, selesai. Gitu. Tapi, tentu berbeda ceritanya bila barang yang didiskon itu hanya barang tertentu. Nah, atau bersyarat karena jumlah barang yang kalian beli. Contohnya kalian kalau beli ini di atas 10 buah, baru diskon berlaku 10%. Tapi kalau di bawah dari 10 buah ya nggak dapat diskon, bayar full. Nah, maka hal itu perlulah dibuat dengan menggunakan fungsi if pastinya. Nah, di sini saya akan mensimulasikan fungsi if dalam penulisan di dalam Java. Saya akan membahas tentang salah satu contoh sederhana, yaitu kita membahas tentang alamat misalnya. Saya akan membentuk satu variabel alamat. Oke. Kemudian saya menggunakan if pertama. Ya, saya menggunakan contoh penulisan if yang pertama, yaitu if alamat equal ignore case. Kita tulis Banda Aceh. Kemudian saya akan mencetak misalnya mendapatkan Cleo. Nah, pada kasus ini, pada penulisan if ini, itu hanya ada satu syarat. Syaratnya adalah Cleo akan diberikan ketika Anda beralamat Banda Aceh. Itu satu syarat.
Sedangkan tidak ada struktur syarat yang berikutnya yang lain. Artinya, selain tinggal di Banda Aceh, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa nilai alamat kalau kita tidak di Banda Aceh? Nilai alamat, kalau kita tinggal di Banda Aceh, maka tidak tercetak apa-apa. Karena tidak ada pilihan yang lain. Itu di pertama. Tapi kalau di kedua, contoh saya membuat seperti ini. Jika alamat equal ignore case Banda Aceh, kemudian maka kalian akan mendapatkan Cleo. Sedangkan kalau tidak tinggal di Banda Aceh, kalian akan mendapatkan Pipet. Nah, ini berbeda. Dalam konteks kali ini, else berperan sebagai pemberi nilai pada syarat yang tidak berlaku. Ya, konteks else di sini adalah memberikan atau dibaca ketika syarat dari kalian itu tidak tinggal di Banda Aceh. Maka akan dilempar ke dalam else. Ya, penjelasannya nanti lebih lengkapnya nanti akan saya bahas setelah penjelasan yang ini. Ya, else, tetapi else hukumnya tidak wajib. Dibuktikan di atas, pada poin pertama, saya tidak menggunakan else loh. Tetapi konsekuensinya adalah ketika orang tidak sesuai dengan syarat yang ditawarkan, maka tidak ada hal yang dicetak sama sekali. Tidak ada yang dicetak sama sekali. Contoh, ini nggak saya tulis nih, misalnya. Udah, nggak usah saya jalanin ya. Pokoknya itu nggak dicetak di yang pertama. Tapi kalau yang di kedua ini, ya, kalaupun kita tidak Banda Aceh, kita tetap dicetak. Bedanya dicetak dalam bentuk mendapatkan pipet. Ya enggak? Gitu. Nah, konteks yang ketiga adalah apabila kita memiliki syarat tinggal lebih dari satu. Berarti Banda Aceh dapat, kemudian mana lagi nih? Aceh Besar dapat juga. Aceh Besar dapat, tapi dapat pipetnya aja. Kemudian, yang Sabang juga dapat juga. Tapi mungkin dapat plastiknya doang, gitu kan? Plastiknya aja dia dapat. Nah, ini adalah else, bentuk daripada struktur kontrol yang melebihi satu syarat. Ya, jadi kalau misalnya Banda Aceh dapat Clio, Aceh Besar dapat pipet, Sabang dapat plastik, sampai seterusnya penggunaan else if ini tidak terbatas. Kalian boleh menggunakan. Ya, misalnya enggak saya satu lagi, Sigli dapat apa? Nah, dimasukin lagi berarti rumusnya. Kan gitu. Sigli dapat apanya ya? Dapat ya? Dapat tempatnya aja misalnya. Ya udah. Tetapi kalau kita tidak Banda Aceh, tidak Aceh Besar, tidak Sabang, juga tidak Sigli, maka tidak ada yang dicetak. Kecuali tambahkan else, gitu loh. Ya, kecuali tambahkan else, baru ada yang dicetak. Kalau sudah ditambahkan else ya, apapun yang akan dijaring oleh si else ini. Berarti ini mendapatkan goal kas, malah lebih enak malah. Simulasinya seperti ini sistem itu. Ketika ada fungsi atau struktur percabangan if, sistem akan membaca dari sini. Oke. Apakah alamat Anda Banda Aceh? Tidak. Lompat ke sini. Apakah alamat Anda Aceh Besar? Tidak. Lompat ke sini. Apakah alamat Anda Sabang? Ya. Terus dibaca ke sini. Berhenti. Dia tidak akan mencari lagi pilihan yang lain. Oke.
Tapi kalau misalnya ketemu di sini, apakah Anda Banda Aceh? Dicetak. Ya, dicari lagi, nggak ada Banda Aceh lagi, udah nggak cetak lagi dia. Tapi kalau misalnya apakah Anda Banda Aceh? Tidak. Apakah Anda Aceh besar? Tidak. Nggak ada yang dicetak nih, dilompat-lompat nih. Apakah Anda Sabang? Juga tidak. Apakah Anda Sigli? Juga tidak. Maka Anda muncul keluar ini. Mendapatkan kulkas. Karena tidak ada tersangkut satu syarat pun. Nah, maka akan dilempar ke dalam else. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih isi di dalam sini ini? Kan gitu. Kalau saya hapus, nah apa isi dalam kurung if itu? Atau di sini juga, apa isi dari sini, sini, dan sini syaratnya itu. Maka akan saya bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, apabila syaratnya mengandung nilai karakter, berarti nilai karakter bebas ya, nilai string, maka Anda dapat menggunakan A equals B equals ignore case, C not equal or not equal ignore case. Kalau syaratnya mengandung nilai karakter. Yang kedua, apabila syaratnya mengandung nilai berupa angka atau boolean, maka Anda dapat menggunakan operator A adalah B tidak sama dengan C lebih besar, D lebih kecil, E lebih besar sama dengan, F lebih kecil sama dengan. Oke, penjelasannya yang pertama. Apabila syaratnya mengandung nilai karakter, maksudnya apa ini? Kan gitu. Maksudnya adalah, contoh, di sini itu saya menekankan alamat, berarti nilainya ini kan bukan angka, bro, kan? Ya nggak, karakter kan? Maka gunakan kata-kata equal. Dan penulisannya adalah titik equal. Ignore case. Sekarang perbedaannya apa antara equal dan equal ignore case? Kan gitu pertanyaan. Kalau equal, bahasa Indonesianya apa? Equal. Bahasa Indonesianya? Nggak tahu. Equal itu bahasa Inggrisnya adalah sama dengan. Oke? Equal ignore case berarti equal sama dengan, ignore abaikan, case itu adalah kasusnya, case. Kasus. Artinya apa? Artinya equal sama equal ignore case ini sama-sama sama dengan. Hanya saja perbedaannya ada pada besar kecil huruf dipermasalahkan atau tidak. Contoh loh bro ya. Ini misalnya dalam kasus alamat ini saya menggunakan I equal saja dengan bacaan Banda Aceh, B awalnya huruf besar, A awalnya huruf besar. Ketika alamat isinya atau mengandung kalimat dengan kata Banda Aceh, maka dianggap apakah kamu orang Banda Aceh? Tidak. Kenapa? Karena di sini menggunakan huruf besar semua, sedangkan di sini hanya awalnya yang huruf besar. Berbeda. Tetapi apabila kalian menggunakan ignore case, maka antara Banda Aceh ini dengan Banda Aceh ini itu dianggap sama asal ejaannya betul. Oke, makanya saya tulis ignore case tadi. Karena saya tidak bisa menjamin nilai yang diinputkan oleh si user. Oke, dan nilainya itu dan cara penulisannya itu adalah titik. Titik ya, alamat variabelnya apa, terus titik, terus disebutkan apa, dalam kurung apa isinya. Pakai tanda kutip. Karena sudah jelas, kalaupun pakai equal atau equal ignore case, pasti di dalam kurung itu pakai tanda kutip. Karena sifatnya bukan
dalam bentuk angka. Ya nggak? Gitu ya. Nah, kembali lagi. Istilah di dalam tanda kurung ini itu selalu mengatakan apakah. Dan hasilnya jawabannya cuma dua pasti. Ya atau tidak. Kalau ya berarti memenuhi syarat. Kan gitu. Contoh, apakah alamat Anda Banda Aceh? Ya, pasti dicetak ini. Karena memenuhi syarat. Tapi pertanyaan berbeda kalau apakah alamat Anda Banda Aceh? Tidak, maka tidak akan dibaca ini. Jadi ini di dalam blok ini, antara ini dengan ini, apa yang kalian tulis di dalam ini, akan dibaca manakala nilai syaratnya mengatakan ya. Atau mengatakan true. Ya, paham ya? Oke, balik lagi. Sedangkan tanda seru ini apa? Tanda seru ini artinya not. Tidak. Jadi kalau konteks dalam ini, apakah alamat Anda tidak Banda Aceh, maka penulisannya seperti ini. Apakah alamat Anda tidak Banda Aceh? Ya, akan ditulis, oh berarti kamu mendapatkan Cleo. Emang dari mana? Dari Aceh Besar, nah, gitu. Tapi kalau kayak gini, apakah alamat Anda Banda Aceh? Tidak, aku kan dari Aceh Besar. Apakah alamat Anda tidak Banda Aceh? Ya, aku dari Aceh Besar. Oke? Paham ya? Jadi penggunaan not pada karakter itu terletak di awal dari variabel. Oke. Berarti clear ya untuk kasus, untuk penjelasan yang pertama ini. Sekarang penjelasan yang kedua. Bila syaratnya mengandung nilai berupa angka atau boolean saya tidak bahas dulu ya nanti. Apabila nilainya mengandung angka, maka kalian harus menggunakan kalian bisa menggunakan operator yang sudah saya sebutkan di sini. Sama dengan 2 kali. Bukan sekali. Contoh penggunaannya. Contoh ya. Saya akan menggunakan di sini. Jika umur Anda adalah 20, maka out print line brondong manis misalnya. Brownies. Oke, konteks di sini ya. Ini umur dia itu. Ini isinya adalah apakah jika atau apakah umur Anda 20? Kan gitu, artinya iya. Kalau iya berarti dicetak, wah brondong manis. Apakah umur Anda tidak 20? Atau ya, apakah umur Anda 20? Tidak, maka tidak dicetak brondong manis ini. Penulisannya memakai sama dengan 2 kali. Loh, saya boleh menggunakan sama dengan sekali nggak? Nggak boleh. Sama dengan sekali itu digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Contoh. Umur adalah 20. Berbeda. Kalau begini, kalau sama dengan itu berarti mengatakan, umurmu itu 20 loh. Oke, tapi kalau sama dengan 2 kali, apakah umurmu 20 sih? Nanya kan? Kalau sama dengan 2 kali itu nanya. Tapi kalau sama dengan sekali, itu memberitahu. Umurmu itu 20. Oh iya. Nah, gitu kan? Nah. Apakah umurmu 20? Jawabannya pasti kalau enggak iya, tidak. Kalau enggak iya, tidak, benar kan? Nah, itu. Pakai if. Tapi kalau sama dengan sekali, error. Dibilang apa nih? Kita tanya sama Om Java. Tipe mismatch, cannot convert from into to boolean gitu. Nggak bisa dikonversi ke boolean. Boolean itu apa? Boolean itu menghasilkan true dan false. Buktinya, apakah umurmu adalah 20? True. False. Itu boolean. Ya. Oke, itu penjelasan tentang sama dengan. Jadi kalau ada if yang sifatnya adalah atau sama dengan, gunakan sama dengan 2 kali. Yang kedua, ini adalah tanda seru sama dengan. Artinya apa? Tidak sama dengan. Berbeda kalau tadi tidak sama dengan di equal itu menggunakan penulisan yang berbeda, tetapi dalam konteks selain karakter itu menggunakan tanda seru sama dengan. Berarti kalau di sini diubah bentuknya adalah
Kayak gini. Kayak gini. Apakah umurmu tidak 20? Ya, 19 kok. Apakah umurmu tidak 20? Ya, 19. Jadi kalau selain 20, dia pasti mengatakan ya. Kalau tidak 20, ya. Apakah umurmu tidak 20? Tidak. Kalau 20 tidak berarti isinya kan gitu. Nah, tapi kalau 20 kalau 20 isinya tidak. Kalau tidak 20 berarti ya. Begitu juga untuk operator lebih besar. Apakah umurmu lebih besar 20? Apakah umurmu lebih besar sama dengan 20? Apakah umurmu lebih kecil dari 20? Apakah umurmu lebih kecil sama dengan 20? Seperti itu implementasi di dalam nilai syarat yang tidak berlaku dalam karakter. Oke, paham ya ini ya? Oke. Ini nggak dapat ini ya? Ya. Di atas umurnya kenapa integer? Kenapa integer? Oh, 0, harus sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya karena dianggap ini saya buat nilai terkecil. Ya ini bebas saja, saya tulis 10 juga boleh. Ini kan contoh. Ya. Oke. Konteks. Nah, makanya if ini baru if sederhana. If majemuk ini. Belum lagi saya membahas tentang if bersarang. Sekedar pengetahuan if bersarang itu yang kayak mana? Atau disebut dengan nested if. Ada if di dalam if. Contoh ya, saya tambahkan di sini. Ini dipakai juga nanti kadang-kadang itu. Ini saya tulis string jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya laki-laki. Saya tulis contoh nested if ya. If alamat equal ignore case dari Banda Aceh, maka if jenis kelamin equal, halo, kok nggak muncul nih bro, lama nih. Equal ignore case laki-laki, ada if lagi, umur di atas 20, baru sudah bisa menikah misalnya. Nah, ini namanya nested if. Di dalam if ada if. Ya enggak? Di dalam if ini ada if baru cetak. Berarti kalau kayak gini sifatnya kayak gini. Apakah Anda tinggal di Banda Aceh? Ya, baru dicek. Apakah Anda laki-laki? Ya. Apakah Anda umur di atas 20? Ya. Baru oke, kamu sudah bisa menikah. Itu nested if. Ya. Berarti ada if di dalam if. Contoh lagi, apakah Anda Banda Aceh? Ya. Apakah Anda laki-laki? Tidak, berhenti. Tidak akan dibahas ini. Kenapa? Karena ini dibaca ketika ini mengatakan ya. Nested if yang paling gampang kalian pahami di mana? Saya coba untuk buka Facebook. Ya, saya coba buka Facebook. Ini implementasi. Contoh ya. Oke, saya buka Facebook. Limited nih bro. Kok limited bro? Nih, contoh bentar. Biasanya pakai ini nggak? Apa hotspot? Tadi connect? Pakai punya saya aja lah. Nanti kan bisa tengok dia, Pak. Nanti dipakai ini hotspot saya nih. Nggak apa-apa lah. Berbagi. Aduh, ini saya lock off dulu bro ya. Oke, ini perhatiin nih bro. Ini contoh penggunaan nested if nih bro. Saya akan mendaftar bro. Saya
tekan daftar. Dibilang, siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Masih muncul aja, siapa nama Anda? Saya tulis. Badrul. Saya tekan lagi. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Rozi. Badrul Rozi. Saya tekan lagi. Anda akan menggunakan saat Anda ingin masuk, maksudnya email usernya apa? Ini namanya nested if. Implementasi di dalam nested if seperti ini, itu saya gambarkan seperti ini penulisannya tadi. Saya tulis string ya. Tadi kan ada nama depan, ada nama belakang, terus username kan? Nah, contoh. Bentar, ini saya berikan nilai depannya, nama belakangnya, itu kemudian saya tekan username-nya. Nah, ini kan saya kosongin semua nih. Jadi nanti kayak gini dia sifatnya. Jika nama depan Anda masih kosong, maka keluarkan pesan siapa nama Anda. Kayak gini dia jadinya. Jika tidak kosong, maka cek nama belakangnya. Keluarkan pesan. Kalau keluar nama belakangnya masih aja kosong juga, maka keluarkan pesan siapa nama Anda juga. Kan gitu tadi kan? Muncul kan? Oke. Tapi jika nama belakangmu terisi, maka lakukan pengecekan terhadap username-mu, kan gitu. Oke? Dicek username-mu masih kosong nggak? Keluarkan pesan juga. Mana username-mu? Tapi kalau username-nya sudah diisi, maka proses menyimpan. Oke, ini adalah bukti praktek dari if. Jadi sebenarnya dalam konteks kita Facebook ini juga menggunakan if. Ya, dicontohkan seperti tadi itu. Seperti ini. Kalau nama depannya masih kosong, keluarkan siapa nama Anda, siapa nama Anda, siapa nama Anda. Sampai, kan kenapa? Karena else kan tidak dibaca kalau dia tidak bilang tidak diisi kan gitu kan. Apakah itu kosong? Ya, keluar terus nama Anda, nama Anda. Apakah Anda kosong? Tidak, baru else. Wih, else ketemu if lagi nih. Apakah nama belakang Anda kosong? Ya, muncul terus. Siapa nama Anda, siapa nama Anda. Waktu diisi, belakangnya kosong nggak? Nggak, dia lompat. Apakah username-nya kosong? Ya, muncul lagi. Mana username-mu? Nama username-mu kan gitu. Udah terisi, baru oke, simpan bro. Fungsi if. Paham ya? Oke. Sekarang saya kasih contoh, saya mengerjakan 3 soal. Matematika yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi saya gunakan fungsi if. Implementasi kalian nanti PR-nya adalah tugas yang punya kalian kemarin, 3 rumus itu dibuat dalam satu program dengan menggunakan fungsi if sebagai struktur kontrol percabangannya. Saya contohkan nih. Saya akan membuat, ini harus cepat ini waktunya sholat ini. Oke. Saya tulis rumus matematika. Oke, ini saya tulis nih kumpulan rumus matematika populer. Saya membahas cuma 3 soalnya, makanya dibilang populer. Oke, saya menggunakan main. Saya akan membuat header dari programnya. Saya tulislah kayak gini. Ini tulisan kosong, print kosong. Yang kedua adalah ini, selamat datang.
aplikasi menghitung bangun datar. Nah, gitu. Berarti ini kalian boleh udah mengimprovisasi, ya silahkan. Di sini tulis kayak gini, seret. Misalnya. Pilihlah salah satu rumus di bawah ini. Ketik 1 untuk luas persegi. Ketik 2 untuk luas persegi panjang. Yang gampang-gampang aja ya. Ketik 3 untuk luas segitiga. Nah, ini headernya. Terus ditulis di sini. Seret. Ini juga saya tulis begini. Misalnya. Terus di sini muncul pertanyaannya. Tentukan, silahkan menentukan pilihan Anda. Berarti sebelumnya saya harus memesan sebuah variabel dalam bentuk scanner kan gitu kan? Nah, pertama saya memesan integer pilihan. Pilihan ini untuk apa? Untuk mendapatkan pilihan dari 1, 2, atau 3 yang saya pilih. Ya kan? Kan gitu. Karena ada pertanyaannya ada 3 pilihan. Yang menangkap nilai yang diinputkan oleh user siapa? Scanner. Saya pesan di sini. Scanner. Saya pilih name, berarti saya tulis saja scanner. Misalnya in. Dah, ini saya tulis scanner. Ini saya impor dulu scannernya seperti kemarin. Java util dot scanner. Oke, ini seperti kemarin. Nah, sekarang saya akan mengambil nilainya atau membaca nilai dari yang ditulis oleh si user. Kan saya udah tanya nih, silakan menentukan pilihan Anda. Ya enggak? Kan muncul itu kedip-kedipnya dari mana. Kemudian si pilihan baru nanya, apa sih yang dipilih itu? Yang dipilih adalah scanner, titik, next, integer. Kan udah didapat nih, scannernya, apa pilihannya kan? Baru proses percabangan. Jika pilihan yang dipilih itu angka 1, maka rumus luas persegi kan? Ya nggak bro? Kan gitu. Luas persegi itu rumusnya, apa aja? Persegi itu rumusnya apa ya? Sisi kali sisi. Berarti saya pesan integer aja ya. Oke? Integer aja ya. Sisi di sini. Wah, luasnya itu kan butuhkan semua. Berarti saya tulis aja di sini luas ya. Double aja lah. Biar sekalian satu ini. Berarti saya tulis double aja. Double sisi. Terus nanya sisinya. Berarti dengan menggunakan sistem out print. Masukkan bentar ini biar ada spasinya ya. Oke, biar ada baris kosong.
Masukkan nilai sisi Anda. Saya tulis baru sisi susu. Saya tulis susu tadi, Pak. Sisi adalah scanner dot next double. Woi, apa nih error nih, Bro? Oh, titik komanya kurang. Oke. Sisi baru diproses. Luas adalah sisi dikali dengan sisi. Ini saya singkat aja ya. Saya singkatnya nggak usah saya jelasin lagi ya. Out print line. Hasil luas luas persegi adalah ada. Ini kalau dipilih satu, dia memproses nilai rumus persegi. Tapi kalau dipilih dua, berarti else if. Pilihan sama dengan dua, ya kan? Baru menghitung rumus luas persegi panjang. Rumusnya persegi panjang kan panjang kali lebar kan? Nah, tinggi nggak usah, persegi panjang itu balok itu, Bro. Ini saya tulis panjang dan lebar. Pertanyaannya ada dua. Ini saya print kosong dulu, baru saya tanya yang kedua nih. Masukkan nilai panjang. Baru dibilang panjang adalah scanner dot next double. Baru ditanya lagi yang kedua. Kan gitu kan? Masukkan, ini agak cepat karena kemarin udah kita bahas kan, tinggal implementasi pada if kan. Masuk ikan. Wih, kok bisa masuk ikan nih lo? Ceritanya di mana nih kok? Lewat mana dia? Lebar sama dengan scanner dot next double. Baru dibuat luas adalah panjang dikali dengan lebar. Baru cetak apa tadi? Hasil luas persegi panjang adalah selesai. Else if. Untuk pilihan yang ketiga. Nah, gini jadinya nanti, Bro. Setengah kali alas kali tinggi. Ini berarti rumus luas segi 3. Berarti double. Alas tinggi. Oke. Berarti di sini masukkan nilai alas. Alas sama dengan scanner dot next double. Baru di sini isinya masukkan nilai tinggi. Ini baru ada tulisan tinggi sama dengan next double. Baru dibuat luas sama dengan setengah kali alas dikali dengan tinggi. Selesai. Baru, ini ngapain ini error nih? Oh enggak. Hasil luas segitiga adalah selesai. Kalau tidak dipilih 1, tidak dipilih 2, juga tidak dipilih 3, maka maaf. Keyword yang Anda masukkan salah total. Udah, selesai. Oke? Paham kan yang saya tulis tadi kan? Nah, mudah-mudahan paham. Nih, dengar nih. Udah, saya jalanin, Bro. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Oke.
Munculnya di mana nih bro? Oh ini dia. Selamat datang, aplikasi menghitung bangun datar. Pilihlah salah satu rumus di bawah ini. Ketik 1 untuk luas persegi, ketik 2 untuk luas persegi panjang, ketik 3 untuk luas segitiga. Silahkan menentukan pilihan Anda. Saya ketik nomor 1. Masukkan nilai sisi Anda, sisinya 10, enter. Hasil luas persegi panjang persegi Anda adalah 100. Jalan lagi. Nah, kalau dipilih 2, masukkan nilai panjang. Panjangnya 10. Kok 10 men bro? Sorry bro. Diketik nomor 2, panjangnya 10, lebarnya ada 7, maka hasilnya persegi panjang adalah 70. Tapi kalau kita pilih 3 juga sama. Kalau kita pilih 4 baru, maaf keyword yang Anda masukkan salah total. Oke? Mudah-mudahan paham, walaupun kita udah rekaman lupa direkam. Macam-macam kita nih. Ada yang perlu tanyain? Oke, terima kasih. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Dari saya terima kasih. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih dan sampai. Belum, bentar. Nih, mana tadi nih? Bentar. Nah, apa tadi? Terima kasih dan sampai jumpa.